sing enak ngono lho. Dakwahku sing nek dirungokno enak, seneng. Aja goblok setan. Lha apa iki? Iki mestine dan ramil sing model-model ceramah model ngono iku, Pak. Apa? Bela apa, Drun? Bela apa gue? Ini yang Anda hadapi orang Islam semua. Anda menghadapi non-muslim aja nggak boleh dengan cara seperti itu. Ojo, Pak, matamu gak delok ta? Yo ngamuk, Pak. Mbok mata-matakno mbek kowe, matamu gak ketok tulisan miring, tulisane Gusti Allah miring-miringno matamu gitu. Engkau berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Generasi keempat, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, Kadilangu, Kalijaga. Ini generasi Sunan Cirebon, itu generasi keempat. Siapa generasi ketiga? Mahdum Sayyidina Ibrahim Asmorokondi, abahnya Sunan Ampel, itu generasi ketiga. Tapi yang paling berhasil generasi keempat. Apa sebab? Metode manhajnya yang pertama ukhuwah. Antar ulama itu ukhuwah, nggak ada perbedaan di dalam, tidak ada permusuhan di dalam perbedaan. Tidak saling menyalahkan di dalam metode dakwah. Oh, ini dengan caranya yang tegas, monggo. Ini dengan caranya yang halus, monggo. Tapi generasi keempat ini yang paling berhasil. Apa sebab? Mereka berdakwah dengan cara berebut simpatik. Mereka berdakwah tidak ada satupun darah tertumpah, nggak ada peperangan. Yang kedua, yang hebat, Wali Songo ini berdakwah tidak ada orang yang tersakiti hatinya, subhanallah. Berdakwah mengislamkan Sabang sampai Merauke, nggak ada orang yang sakit hati. Nggak ada menggores perasaannya orang itu, nggak ada, subhanallah. Tapi hasilnya, buahnya, lihat, orang Islam terbesar di dunia ada di Indonesia, barokahnya Wali Songo, subhanallah. Dakwah itu kayak begitu, nyenengkan hati, tentram. Bahkan orang yang non muslim nyaman dengan dakwah kita. Ini sekarang dakwah sesama muslimnya nggak nyaman. Sesama orang Islamnya nggak rukun. Mana bisa kita ini akan tentram, akan barokah, ekonomi akan mudah, ekonomi akan gampang? Nggak ada, nggak mungkin. Karena apa? Kita putus silaturahmi, saling curiga antara satu dengan yang lainnya, suudon. Makanya tugas kita, saya ingatkan lagi, tugas kita sebagai hamba jangan menjadi Tuhan. Tugasnya Tuhan itu mengkoreksi hamba. Tugas manusia menutupi aib. Bagaimana caranya saudara kita tidak terbuka aibnya? Bagaimana caranya saudara kita ini tidak malu di muka umum? Bagaimana caranya saudara kita ini rukun? Jangan sampai ada perseteruan. Jangan sampai ada perpecahan. Cukuplah negara Timur Tengah sebagai contoh. Saya kemarin ketemu sama beberapa anggota TNI yang mereka tugas di Libya, tugas di Suriah, tugas di Libanon. Waktu saya gendong anak saya, lihat anak saya, nangis dia. Saya ingat anaknya Habib ini, ingat saya ketika saya di Libanon. Saya lihat anak-anak kecil-kecil, mereka lagi kelaparan. Mereka semua lagi makan nggak bisa, sekolah nggak bisa, pendidikan hancur-hancuran, luluh lantak. Banyak kadang-kadang saya ingin mengajak beberapa santri di tempat-tempat yang sudah saya singgahi di daerah Wamena. Itu contoh kecil konflik, ya, contoh kecil konflik, contoh kecil peperangan. Wamena di Tolikara. Saya sampai ke Sinak. Sinak itu Tembagapura naik lagi. Saya 1 minggu di sana. Luar biasa, ndak enak Pak yang namanya perang. Ndak enak namanya konflik. Sumpah, sekaya-kayanya kita, sebanyak-banyaknya harta kita,
Kalau sudah perang nggak ada manfaatnya. Semiskin-miskinnya kita masih enak daripada tinggal di daerah orang yang lagi berseteru, lagi perang. Fal na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Jaga negara kita. Dengan apa? Jangan putus silaturahmi. Dari siapa? Dari keluarga dulu. Jangan ke orang lain, dari keluarga kita dulu. Kita jangan sampai putus silaturahmi dengan saudara kita, dengan sepupu kita, dengan orang tua kita. Jangan putus silaturahmi. Nanti lebar lagi dengan siapa? Dengan tetangga. Subhanallah, subhanallah. Anda kalau melihat bagaimana pola dakwah Wali Songo itu, subhanallah. Orang itu pada rukun semua. Tasamuh, tafahum, tawasud. Mereka jadi satu, tidak ada perbedaan, tidak ada. Non muslim sudah. Kalau mereka berdakwah, nggak membuat orang itu tersinggung. Dakwahnya nggak membuat orang tersinggung. Ini ada sedekah bumi. Ini sedekah bumi. Oh, ini bid'ah ini kafir ini, tukaran, Pak. Makanya embrio perpecahan yang ada di negara-negara Timur Tengah, mereka yang mau meruncingkan perbedaan madhab. Wah, ini bid'ah ini. Wah, ini syirik ini. Itu Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Yo. Wah, iku colonone kedawan mlebu neraka ya. Lho ono sing ngono bereng. Apa gitu loh. Oh, negara seindah ini. Lek gak gawe brewok itu tidak sunnah. Terus lek brewoke mak petang iji kiwir-kiwir kayak jagung ya apa? Sing pantas gitu. Kita menyesuaikan sesuai dengan adat budaya kita. Sing enak ngono lho. Dakwah aku sing nek dirungokno enak, seneng. Ojo, goblok, setan. Lha apa iki? Iki mestine Dan Ramil sing model-model ceramah model ngono iku, Pak. Apa? Bela apa, Drun? Bela apa kowe? Ini yang Anda hadapi orang Islam semua. Anda menghadapi non muslim aja nggak boleh dengan cara seperti itu. Nabi Muhammad orang yang paling indah suaranya. Orang yang paling harum badannya, orang yang paling tampan wajahnya. Tidak ada makhluk manapun yang bisa mengungguli Rasulullah SAW secara fisiknya. Indahnya beliau, tutur katanya, adabnya, tetap Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lanafuddu min haulik." Rasulullah Muhammad, kalau engkau berkata kasar, kalau engkau berkata runcing, maka engkau akan ditinggalkan sama umatmu. Umat itu akan meninggalkanmu. Ini Nabi Muhammad. Kalau berkata kasar, berkata runcing, itu tidak akan diterima oleh umat. Tidak akan membawa kebaikan. Makanya saya ingin mengambil beberapa poin. Biasakan diri kita ini husnudzon, jangan suudzon. Apapun yang orang katakan itu adalah benar. Kalaupun salah datangi, ojo bengak-bengok. Ngono lho. Lek ini ada orang salah, ojo dengar pemik, parani, Pak sampean salah, saya bener ngene. Nah, itu pun kalau orang saya ini orang masih kelainan. Tapi kalau sudah orang di mimbar-mimbar bengak-bengok iki luwih edan maneh lek jare kuwi. Gak waras kuwi. Dipanggil napa psikiater, sono napa ini kelainan jiwa menurut saya nih. Hah? Kelainan jiwa. Orang kalau menasehati orang, seumpama ya. Di omahmu iku ono lukisan miring, ada lukisan tuh miring lukisannya. Ditelok miring. Mas, sepurane ya. Lukisanmu ki miring, coba lihat lurus, apik, Pak. Ditelok toko adoh, apik, miring, tulisannya ki miring. Ada tulisan lafadz Allah. Di rumahnya tuh miring. Sampean kepengen ngelurusno. Pak, iki omahe sampean iki lafadz Allah ini miring. Iku coba lihat dilurusno, apik, Pak. Apalagi tulisan Allah, jangan sembarangan. Itu kan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak ya, iyo, apik lek lurus ditelok teko adoh. Aku lek lewat seneng ngono. Ojo, Pak, matamu gak delok ta?
Yo ngamuk, Pak. Mbok mata-matakno mbek kowe, Matamu gak ketok tulisan miring, tulisane Gusti Allah miring-miring no matamu. Gak cocok gitu loh. Meskipun yang kita ucapkan itu benar, untuk memperbaiki kesalahan, untuk mengagungkan nama Allah, tapi cara Anda salah, tidak diterima oleh orang. Tidak diterima. Terus tujuan Anda apa? Berkata-kata kasar dalam menasehati, mengenalkan orang kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala.